terpilih. Nah, sebagaimana kita ketahui tadi, clue yang diberikan oleh fakulti syair kita, bahwa yang pertama adalah apa-apa saja yang harus kita lakukan di dalam 100 hari pertama, kira-kira seperti itu ya. Nah, tetapi intinya adalah saya memahami betul bahwa para Bapak dan Ibu sekalian, para kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini, saya yakin adalah orang-orang pilihan, boleh jadi berasal dari latar belakang yang sudah pernah berinteraksi dengan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan boleh jadi juga ada yang baru pertama kalinya akan masuk ke dalam sistem pemerintahan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, berdasarkan sharing pengalaman kami yang lalu, bahwa tahap pertama yang kita lakukan tentu adalah masa orientasi. Sebagaimana kita ketahui dalam beberapa pembelajaran, bahwa di tahap pertama di masa orientasi itu yang paling penting kita adalah mengenal lebih dahulu ya. Kita melakukan pengenalan terhadap organisasi. Nah, tetapi sebelum masuk ke dalam pengenalan terhadap organisasi, biasanya sih saya nggak tahu ya apakah teman-teman ini sudah ada berinteraksi katakanlah dengan pemerintahan yang sekarang, khususnya bagi yang baru pertama kalinya terpilih ya. Nah, apakah sudah pernah berinteraksi secara langsung atau tidak? Nah, itu penting untuk mengetahui organisasi yang kita akan kelola. Ya, kira-kira seperti itu. Saya mau sharing saja bahwa saya pertama kali masuk di dalam pemerintahan itu tahun 2010 sebagai wakil bupati, dan sama sekali tidak ada atau belum mengenal ya, baik secara personil maupun organisasi seperti apa di dalam mengelola pemerintahan di kabupaten ya. Kemudian personilnya, birokrasinya ya, orang-orangnya itu saya sama sekali belum kenal. Itu tahun 2010. Tetapi keberuntungan saya adalah partner saya atau bupati yang terpilih itu adalah wakil bupati sebelumnya. Nah, artinya beliau adalah seorang birokrat senior ya. Jadi beliau ini seorang birokrat senior, dan beliau yang kemudian memfasilitasi ya untuk melakukan pengenalan terhadap organisasi dan birokrasi. Nah, ini penting sekali untuk mengetahui potensi yang akan menjadi kekuatan kita. Jadi sekali lagi penting untuk mengenal organisasi, kemudian mengenal personil, baru kemudian tentu saja ya kita bisa menyampaikan apa yang menjadi visi misi, dan ini kita harapkan akan dituangkan di dalam RPJMD, karena sebenarnya kita tidak sedang menjadi atau membangun diri sebagai superwoman atau Wonder Woman atau menjadi super team, karena sebesar apapun kapasitas yang kita miliki, kita akan berhadapan dengan ribuan personil yang harus kita manage sedemikian rupa, dan kemudian kita akan berhadapan dengan ratusan ribu, bahkan mungkin ada jutaan masyarakat ya, dengan berbagai kompleksitas kebutuhan yang mereka harapkan dapat diintervensi oleh pemerintah. Jadi oleh karena itu menurut saya di masa 100 hari pertama yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan orientasi ya, karena ini masa transisi dari yang tadinya ya kita hanya berinteraksi, mungkin hanya beberapa orang, kita akan berinteraksi dengan begitu banyak orang dengan budaya kerja yang sudah terbentuk sedemikian lama. Nah, kemudian yang kedua itu adalah melakukan konsolidasi. Jadi kita bisa membagi termin. Kalau belajar dari pengalaman kami yang lalu, jadi kami membagi, saya mencoba membagi gitu ya. Jadi beberapa minggu pertama saya melakukan pengenalan terhadap organisasi, kemudian melakukan pengenalan terhadap selanjutnya terhadap personil. Setelah itu mencoba untuk membangun tim. Saya ingat persis ya, di awal saya menjadi wakil bupati, setelah saya mengidentifikasi ya, birokrat
itu saya mengundang 9 orang birokrat. Ya. Tapi bukan di level top, bukan di level eselon 2, tapi di bawahnya di level eselon 3. Jadi ada 9 orang. Kenapa ini penting? Karena saya berpikir bahwa saya butuh orang-orang yang mampu menerjemahkan dan bergerak dengan cepat. Karena memimpin itu nggak mungkin kita berinteraksi langsung dengan semua secara langsung. Kita akan berinteraksi melalui ada perantara, dalam hal ini level-level tertentu di pemerintahan. Nah, ini dimaksudkan dalam rangka untuk membangun, sekali lagi membangun teamwork, ya. Karena sebagus apapun visi, misi, program kerja atau program unggulan yang kita susun sedemikian rupa di dalam masa kampanye, itu tentu saja tidak akan terimplementasikan dengan baik kalau kemudian kita tidak keinginan atau visi misi itu tidak dapat diterjemahkan dengan baik. Jadi sekali lagi ya, kita melakukan konsolidasi organisasi, konsolidasi personil. Nah, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah melakukan konsolidasi politik. Dalam hal ini mitra kita di pemerintahan daerah. Ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa di pemerintahan daerah itu ada 2 lembaga yang beda tapi merupakan satu kesatuan yang utuh, yaitu dengan DPRD. Nah, konsolidasi politik ini penting sekali. Pertama, untuk memastikan bahwa visi misi dan program unggulan atau program kerja yang kita akan implementasikan dalam 5 tahun ke depan itu mendapatkan dukungan politik. Karena dalam banyak pembelajaran kita menyaksikan bahwa ketika tidak mendapatkan dukungan politik yang cukup, maka tentu saja akan terjadi hambatan di dalam, terutama di tahap awal. Di tahap awal itu dalam rangka penyusunan RPJMD. Dan kemudian yang keempat baru kita melakukan konsolidasi stakeholder. Ya, mungkin teman-teman mengingat beberapa waktu yang lalu salah seorang tokoh nasional yang juga merupakan orang tua kita, tokoh Golkar, menyampaikan memimpin negara ini sebenarnya tidak harus memimpin atau berinteraksi langsung dengan semuanya, tetapi cukup berinteraksi dengan 500, paling banyak dengan mungkin 1000 orang. Ya. Dengan demikian kita sudah bisa memimpin sebuah negara. Nah, mungkin di daerah nggak harus sampai 1000 orang, tetapi katakanlah dengan mengkonsolidasikan kekuatan yang ada di masyarakat. Karena konsolidasi politik melalui DPRD sudah kita lakukan, kemudian konsolidasi birokrasi sudah kita lakukan. Nah, sekarang konsolidasi stakeholder. Ini penting sekali untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dan memastikan bahwa program-program kita akan berjalan dengan baik. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu ini pasti teman-teman ini adalah orang-orang pilihan. Kalau bukan orang pilihan, nggak mungkin terpilih. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kita tidak perlu menjadi Superman. Ya. Yang perempuan nggak perlu menjadi Wonder Woman. Tetapi yang kita butuhkan adalah bagaimana membentuk super team atau tim wonder. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dalam rangka apa? Untuk memastikan bahwa sekali lagi apa yang telah kita janjikan dalam bentuk visi, misi, dan program unggulan ini betul-betul dapat realisasi di masa yang akan datang. Nah, kemudian di tahapan ketiga setelah konsolidasi, ya, transisi, kemudian konsolidasi, itu adalah sekarang bagaimana kemudian menyusun, ya, kita menyusun RPJMD, ya, tahap implementasi. Ini penting, sebagaimana kita ketahui bahwa RPJMD ini kan ada empat pendekatan. Yang pertama itu adalah political approach, ya, yang di dalamnya ada terutama tercantum visi, misi, kemudian program unggulan kita di masa kampanye yang lalu yang sudah kita setorkan ke KPU. Kemudian yang kedua ada pendekatan teknokratik. Pendekatan teknokratik atau pendekatan teknis ini ya akan mengkaji apakah visi, misi, kemudian program unggulan ya yang telah kita tawarkan itu secara teknis dapat diimplementasikan. Nah, yang kuantitatif, yang kualitatif itu akan dikuantitatifkan melalui pendekatan teknokratik. Kemudian yang ketiga, RPJMD ini dibentuk melalui pendekatan partisipatif.
Nah, kita ketahui setelah Ranperda disusun, itu kemudian ada rapat dengar pendapat, ada sosialisasi. Melalui proses itu kita akan mendapatkan masukan dari masyarakat, ya. Apakah dalam bentuk musrembang, walaupun memang mungkin ini agak ini sangat tergantung pada tim transisi yang dibentuk oleh pemerintah daerah, ya, dengan tim yang ada di teman-teman sekalian, gitu ya. Karena musrembang ini kan sudah atau sedang berlangsung di daerah. Nah, kita kebetulan ya akan masuk di masa setelah musrembang di tingkat desa dan kecamatan sudah selesai. Ya. Tetapi saya kira tidak ada masalah karena nanti itu akan bisa kita kaji lebih lanjut di musrembang kabupaten. Yang mudah-mudahan pelantikannya tidak terlalu telat mundurnya, ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pendekatan yang keempat di dalam penyusunan RPJMD sebagaimana kita ketahui adalah top down dan bottom up. Nah, ini ada penyesuaian. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang punya pengalaman atau paling tidak punya tim yang solid di dalam penyusunan visi misi dan program kerja, saya yakin tidak akan terlalu sulit untuk kemudian bagaimana di dalam penyusunan RPJMD. Kenapa ini penting, Bapak dan Ibu, kawan-kawan sekalian? Karena inilah yang akan menjadi kitab suci kita di dalam 5 tahun ke depan. Nah, ini akan menjadi kitab suci kita karena dari RPJMD ini akan turun menjadi RKPD, rencana kerja pemerintah daerah, dan juga menjadi Renstra atau rencana strategi